Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan em, topik atau tugas pada topik keempat untuk bagian ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendra. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 untuk bidang studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun pada kesempatan ini saya akan membacakan instruksi tugas pada ruang kolaborasi khususnya untuk kasus yang kedua, yang mana setelah mempelajari beberapa hal yang terkait dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, silakan untuk menyelesaikan studi kasus berikut ini secara berkelompok 3-4 orang. Nah, setelah hasil diskusi dengan kelompok kami, adapun pemaparannya akan saya paparkan sebagai berikut. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kasus ini. Jadi kasus kedua ini mengangkat kisah tentang Dito yang merupakan seorang peserta didik yang duduk di bangku kelas 8 sekolah menengah pertama. Dito tercatat sudah lebih dari 3 kali terlambat datang ke sekolah karena belajar terlalu larut malam untuk mengejar ketertinggalan nilai IPA atau ilmu pengetahuan alam. Orang tua Dito meminta untuk belajar keras agar nilainya terus meningkat. Namun ternyata hal ini justru mengakibatkan kedisiplinan Dito menurun. Berdasarkan dari studi kasus tersebut, kemudian muncul beberapa pertanyaan yang kemudian harus dikaitkan dengan disiplin positif, peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu tuliskan pendapat Anda tentang orang tua Dito yang meminta agar Dito belajar keras untuk mengejar ketertinggalan di nilai IPA. Yang kedua, jika Anda menjadi guru Dito di sekolah, bagaimana Anda mengkomunikasikan pendapat Anda kepada orang tua Dito? Hal apa yang akan Anda tekankan ketika berkomunikasi dengan orang tua Dito? Kemudian beri penjelasan. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya sikap orang tua Dito ketika nilai IPA Dito tertinggal dari teman-temannya yang lain? Berikan penjelasan. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai pendapat saya tentang orang tua Dito yang menekan Dito agar belajar lebih keras untuk mengejar ketertinggalannya dalam nilai IPA. Menurut saya, permintaan orang tua Dito ini agar dia belajar keras menunjukkan niat baik untuk mendukung kemajuan akademis anak mereka. Namun di satu sisi, hal ini perlu kemudian diimbangi dengan pemahaman bahwa kualitas belajar seringkali lebih penting dibandingkan dengan kuantitas. Kemudian, belajar yang terlalu lama juga tanpa cukup istirahat dapat menyebabkan kelelahan dan pada akhirnya akan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental Dito serta menurunkan kedisiplinannya. Pendidikan yang seimbang harus mencakup waktu yang istirahat yang cukup untuk memastikan Dito tetap sehat dan termotivasi. Inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu bentuk disiplin positif yang mana hal tersebut tidak memberikan beban atau justru membuat kesehatan fisik maupun emosional anak itu terganggu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika saya menjadi gurunya Dito di sekolah, kemudian bagaimana cara saya akan mengkomunikasikan pendapat kepada orang tuanya Dito mengenai hal apa yang harus saya tekankan ketika berkomunikasi dengan mereka. Jadi jika saya ditempatkan pada posisi guru sebagai seorang gurunya Dito ini, saya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua Dito untuk kemudian mendiskusikan lebih lanjut mengenai situasi ini. Saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa meskipun niat mereka baik, dalam artian mereka memberikan pressure atau tekanan pada Dito untuk belajar keras, namun jika tidak dibarengi atau diselingi dengan istirahat yang cukup, maka hal ini bisa berdampak negatif. Kemudian saya juga akan menekankan pentingnya keseimbangan antara belajar dan istirahat, serta menyarankan pendekatan belajar yang lebih efektif, seperti contohnya manajemen waktu yang baik dan teknik belajar yang lebih efisien. Saya akan menggarisbawahi bahwa disiplin positif
seperti memberikan pujian untuk usaha dan kemajuan kecil, dapat lebih bermanfaat daripada tekanan yang berlebihan untuk mencapai nilai yang tinggi. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya sikap orang tua Dito ketika nilai IPA Dito tertinggal dari teman-temannya? Menurut saya, orang tua Dito ini seharusnya dan sebaiknya mengambil sikap yang mendukung dan konstruktif. Alih-alih menekan Dito untuk belajar lebih keras, mereka sebenarnya bisa membantu dengan menciptakan jadwal belajar yang seimbang dan memberikan dukungan emosional. Selain itu, orang tua Dito juga bisa mencari cara-cara alternatif lain untuk membantu Dito, seperti misalnya mencari bimbingan belajar atau mendiskusikan materi pembelajarannya bersama. Selain itu, penting bagi orang tua untuk fokus pada proses belajar dan usaha yang dilakukan Dito, bukan hanya pada hasil akhir. Memberikan dorongan yang positif dan mengapresiasi setiap kemajuan kecil yang dicapai akan membantu Dito terus merasa didukung dan termotivasi untuk terus belajar. Kemudian, peranan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sebagaimana telah kita pelajari pada bagian eksplorasi konsep, yang mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam lingkungan belajar siswa ada 3 komponen yang memang harus terlibat dan tidak boleh terpisahkan satu sama lain, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ini sangat penting guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, contohnya seperti kasusnya Dito. Keluarga di sini bisa menciptakan rutinitas yang balance atau seimbang antara belajar dan istirahat, serta memberikan dukungan emosional. Kemudian yang lingkungan sekolah dapat menyediakan bimbingan dan dukungan akademik melalui guru yang peduli dan metode pembelajaran yang efektif. Yang terakhir, masyarakat juga bisa berperan dengan menyediakan fasilitas belajar tambahan seperti perpustakaan umum dan program monitoring. Sebagai kesimpulan dari kasus Dito tadi, kita harus menyoroti pentingnya keseimbangan antara tuntutan akademis dan kebutuhan fisik serta emosional anak atau peserta didik. Penerapan disiplin positif seperti memberikan penghargaan atas usaha dan kemajuan kecil, serta dukungan dalam mengatur waktu belajar yang lebih sehat adalah pendekatan yang menurut saya lebih efektif. Selain itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat di sini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung dan nyaman. Keluarga perlu mendukung dengan menciptakan rutinitas yang seimbang, sekolah harus menyediakan bimbingan dan dukungan yang akademik, dan masyarakat dapat menyediakan fasilitas belajar tambahan. Pendekatan holistik ini membantu menjaga kesejahteraan dan prestasi akademik peserta didik, serta membentuk karakter yang baik dan tangguh. Terima kasih.